Ya, halo semuanya. Pada video ini saya akan mereview satu produk asuransi karena ada yang meminta ya. Nama asuransinya itu BNI Life Wadiyah Gold Cendikia dari BNI Life Syariah. Kayak gitu. Setelah saya lihat dan pelajari sekilas ya, ini menurut saya adalah asuransi unit link dan ini pasti asuransi unit link. Hanya saja istilah-istilahnya berbeda karena ini syariah, tapi bagi saya ini tetap konsep unit link. Seperti itu. Nah, tapi sebelum ke sana, mari kita lihat dulu apa saja manfaatnya. Nama produknya BNI Life Wadiyah Gold Cendekia. Kita bergeser. Ini penjelasan-penjelasannya yang saya pikir ada beberapa yang tidak perlu saya baca karena terlalu panjang dan nanti membingungkan teman-teman. Ini keunggulan deskripsi program, silahkan di pause dan dibaca sendiri. Saya tidak akan bacakan satu persatu. Nah, di sini ada manfaat asuransi. Silakan di pause dan dibaca jika teman-teman ingin lebih paham. Di pause dan dibaca. Nah, saya akan mulai dari langsung contoh biar tidak membingungkan teman-teman. Jadi kan tadi kita sudah tahu ini asuransi apa namanya. Nah, sekarang ilustrasinya begini. Kalau teman-teman mengikuti asuransi ini ya, nama pemegang ini, baca bagian ilustrasi. Nama pemegang polisnya itu ayah. Usia 35 tahun, usia anaknya 1 tahun. Masa pembayaran kontribusinya atau masa pembayaran premi asuransinya 13 tahun. Masa asuransinya 21 tahun. Cara bayar itu bulanan. Terus jumlah kontribusi total itu 1 juta per bulan atau 12 juta per tahun. Nah, kontribusi dasar ini adalah istilah yang dipakai di syariah. Kalau di asuransi non syariah dia disebutnya premi dasar. Itu kenapa saya sebut unit link. Karena hanya unit link yang punya konsep top up dan premi dasar. Itu kontribusi dasarnya 500.000 per bulan. Kontribusi top up berkalanya itu 500.000 per bulan. Jadi totalnya 1 juta per bulan. Nah, santunan asuransinya jika si ayah tadi meninggal dunia itu ada 100 juta rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Bagaimana kalau teman-teman mengikuti asuransi ini dengan 1 juta per bulan? Yang perlu teman-teman tahu pertama ada yang namanya potongan atau biaya akuisisi. Itu selama 5 tahun pertama. Jadi dari 1 juta tadi dibagi 2 kan, 500.000 untuk kontribusi dasar berkala dan 500.000 untuk top up berkala, yaitu masuk ke investasinya. Kalau kontribusi dasar berkala untuk asuransinya. Jadi di tahun pertama 500.000 tadi yang untuk kontribusi dasar berkala dikalikan setahun itu kan 6 juta. Nah, 6 juta itu dipotong 80% untuk kontribusi berkala. Dari top up-nya dari 500.000 yang satunya itu dipotong 5%. Tahun kedua dari 6 juta atau 500.000 kali setahun dipotong 60% di tahun kedua. Dan untuk top up-nya atau investasinya hanya dipotong 5%. Begitu seterusnya di tahun ketiga dipotong 40%, tahun keempat, tahun kelima dipotong 10%. Dan di tahun keenam untuk kontribusi berkalanya, kontribusi dasar berkala sudah tidak ada potongan. Tapi untuk top up investasinya tetap ada potongan 5% per tahun. Seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke bagian contoh atau manfaat apa sih yang teman-teman dapatkan kalau mengikuti asuransi ini. Nah, tadi kan sudah ada contoh nih. Ilustrasinya ayah 35 tahun, anaknya 1 tahun. Masa bayarnya itu 13 tahun. Nah, manfaatnya adalah lihat ke tabel bawah ada yang namanya dana tahapan. Di TK, begitu masuk TK si anak itu mendapatkan dana 10 juta rupiah. Ketika masuk SD dapat 10 juta. Nominal ini berubah-ubah atau tidak, tetap tergantung teman-teman mengikuti asuransi yang berapa nominalnya per bulan atau per tahun gitu. Jadi tergantung beda-beda. Jadi kalau mengikuti yang 1 juta per bulan itu di sini dia dapat 10 juta pas TK, 10 juta pas masuk SD,
SMP dapat 15 juta, SMA dapat 20 juta, pas masuk kuliah dapat 40 juta kayak gitu. Nah, dari mana sih ini rumusnya? Dari sini teman-teman. Nih. Nah, ini dia. Nih, teman-teman lihat yang bagian dana tahapan masuk sekolah. Jadi ketika masuk TK itu dapat yang namanya 10% dari santunan. Tadi ingat nggak? Santunan asuransinya berapa? 100 juta kan si ayah kalau meninggal dunia. Nah, 10% dari 100 juta berapa? 10 juta. 10% dari 100 juta adalah 10 juta. Nah, pas SD kan sama tadi dapatnya 10 juta. Kenapa ya? Karena di SD dia dapat 10% dari 100 juta. Di SMP dia dapat 15%, ketika masuk SMA dia dapat 20%, dan ketika kuliah dapat 40%. Nah, ada lagi yang namanya dana beasiswa. Itu untuk di perguruan tinggi, berarti bisa diambil ketika usia anak tuh sudah berapa kalau orang kuliah itu ya? 18 tahunan ya, atau 17 tahun, lupa saya, nggak tahu. Yang jelas setelah teman-teman mengikuti asuransi lebih dari TK 1 tahun, misalnya SD 6 tahun, 9, 10, 6, 9, 12, 13 tahunan lah ya. Setelah 13 tahunan teman-teman mengikuti asuransi untuk dapat dana masuk TK, dana masuk SD, dana masuk SMP, dana masuk SMA. Nah, nanti ketika masuk kuliah, berarti di tahun ke 13-an setelah mengikuti asuransi ini, itu bisa dapat untuk perguruan tinggi atau kuliah. Nah, di tahun pertama itu Daji dapatnya 4 kali. Karena kan kuliah itu rata-rata 4 tahun. Nah, di tahun pertama itu dapatnya 20%, bukan lagi dari uang santunan, tapi dari nilai investasi yang terbentuk. Tadi kan ada tuh 500.000 buat top up, 500 untuk premi dasar atau kontribusi dasar berkala, dan kontribusi top up. Jadi nanti ini diambilnya dari nilai investasi. Jadi kalau 13 tahun itu misalnya uang teman-teman udah berapa? 50 juta atau berapa juta gitu ya. Nah, nanti dari nominal itulah diambil 20%-nya tahun pertama, tahun kedua 30%-nya, tahun ketiga 45%, dan tahun keempat itu 100%-nya. Artinya semua uangnya bisa diambil kayak gitu, atau ya asuransinya bisa juga ditutup kayak gitu. Jadi teman-teman, itulah manfaatnya. Tentu ada manfaat-manfaat lain yang diberikan, itu namanya rider. Mana nih? Ini manfaat asuransi. Kalau nanti misalnya si ayah tadi meninggal bukan karena kecelakaan, atau catat tetap total, baca yang ini ya, poin nomor 2. Poin nomor 2 di bawah manfaat asuransi. Itu meninggal bukan karena kecelakaan atau catat tetap total, dapat 100% santunan tadi yang 100 juta. Plus nilai tunai polis ya, misalnya nilai investasinya baru jadi 10 juta, berarti dapat 110 juta. Gitu. Plus dapat juga yang namanya dana tahapan tetap berjalan sesuai tabel manfaat. Jadi ya kalau misalnya nanti ada dana tahapan yang mana tadi di sini itu dapat ya, misalnya meninggalnya di usia anak masih TK ya 10%, berarti plus ditambahkan tadi, berarti 100 juta ditambah mana tadi 100 juta plus nilai tunai polis, misalnya nilai tunainya ada 10 juta, 110 juta ditambah yang tadi di sini tabel STK 10%, berarti 120 juta kayak gitu ya, sesuai tabel manfaat. Tapi kalau meninggal karena kecelakaan udah dapat 200% dari santunan asuransi. Jadi kalau meninggalnya karena kecelakaan, santunan yang harusnya 100 juta jadi 200 juta plus tadi nilai polis, dana tahapan, dana beasiswa, dan lain-lain. Nah, manfaat nomor 3, manfaat apabila penerima manfaat meninggal dunia sebelum akhir masa asuransi. 15% santunan asuransi. Jadi kalau penerima manfaat meninggal dunia sebelum akhir masa asuransi, 15% santunan asuransi plus nilai tunai polis dan polis berakhir. Menurut saya ini kurang mantap ya. Kenapa cuma 15% gitu ya? Manfaat apabila penerima manfaat meninggal dunia. Manfaat apabila penerima manfaat meninggal dunia sebelum akhir masa asuransi.
Poin ketiga ini saya kurang paham ya, tapi intinya udah teman-teman dapat ya. Saya sudah jelaskan poin-poin pentingnya saya pikir dari asuransi ini. Jadi untuk detailnya tanya saja penjualnya, tapi prinsipnya atau inti poin-poin pentingnya sudah saya jelaskan. Itu saja teman-teman, terima kasih.